Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyyullah sallallahu alaihi wasallam qala kana liman kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibihi fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min tawbah فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل الأعلى لأهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا وإن بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختسبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال كيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hari ini 8 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 18 Februari 2024 miladiyah. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberi kesehatan kepada kita dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ya, dan dengannya kita bisa menempa diri kita, mengupdate, memutakhirkan keimanan kita sehingga bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak dan Ibu, kajian kita pada subuh ini akan membahas sebuah hadis yang berasal dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan atau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ah wa tis'ina nafsan. Jadi kata Rasulullah, ada pada masa lalu sebelum kamu, kata Rasulullah, seorang yang telah melakukan pembunuhan, dan dia membunuh itu bukan satu dua orang. Ya. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah melakukan pembunuhan 99 orang. Jadi bukan satu dua orang, bukan 10 orang, 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Lantas sesudah melakukan kejahatan yang luar biasa itu, ia menanyakan, ya, siapa orang yang alim, a'lami ahli al-ard, orang yang paling alim di bumi. Jadi kalau dia di kampung, dia ingin bertanya, siapa orang yang paling alim di kampung ini, atau kalau di kota, di kota. Fadulla ala rahibin, maka kemudian ditunjukkanlah ia kepada seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah, jadi kerjanya beribadah, ya, ibadah wajib, ibadah sunat, segala ibadah dilakukan. Fa'atahu, sudah ditunjukkan ada seorang ahli ibadah itu, maka dia datang. Faqala, dia kemudian menyatakan maksudnya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan dan yang dibunuhnya itu 99 orang. Jadi al-i'tirafu bizzambi, pengakuan terhadap dosa dan kesalahan yang dilakukan. Ini tahapan dalam bertaubat. Jadi dia mengakui kesalahan. Lantas dia bertanya, fahal lahu min taubah? Dengan kejahatan membunuh 99 orang itu, apakah masih bisa dia bertaubat? Fahal lahu min taubat? Apakah dia masih punya hak untuk bertaubat? Faqala ar-rahib, maka ahli ibadah tadi mengatakan, la, tidak ada. Jangankan membunuh 99, satu orang saja dibunuh itu sudah dosa besar. Jadi lantas ia menyatakan, faqala la. Jadi ketika ahli ibadah ini menjawab tidak ada, artinya tidak mungkin orang diterima taubat. Maka pada saat apa dilakukannya, faqatalahu, dibunuhnya ahli ibadahnya. Ya, fakammala bihi mi'at, maka dengan dibunuhnya ahli ibadah tadi, sempurnalah yang dibunuhnya itu menjadi 100 orang. Ya, jadi kawan ini ya, sudah melakukan kejahatan luar biasa ini bertaubat. Tahu-tahu dijawab tidak ada taubat untuknya. Maka kemudian kesal bunuh itu rahib tadi, ya, fakammala bihi, maka dengan bunuhnya rahib tadi sempurnalah menjadi 100 orang. Lantas kemudian dia tidak bersusah, summa sa'ala an a'lam ahli. Dia tanya lagi, siapa lagi yang ahli ilmu
di negeri ini. Fadulla ala rajulin alimin, maka lantas ditunjukkanlah ia kepada seorang yang ahli ilmu. Jadi kalau yang tadi ahli ibadah, kalau sekarang rajulin alimin, seorang ahli ilmu. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin fahal lahu min taubatin. Lantas dia kembali mengakui di hadapan ahli ilmu tadi, dia telah membunuh 100 orang, maka apakah ada pintu taubat atau apakah masih terbuka baginya taubat? Fahal lahu min taubat, apakah dia masih punya hak? Lahu, ya, punya hak untuk bertaubat. Faqala, maka berkata si alim tadi, na'am, ya, kamu punya hak untuk bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa baina taubat, siapa yang bisa menghalangimu dari taubat? Jadi tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan taubat. Ya, fahal lahu wa man yahulu bainahu wa baina taubat. Artinya tidak ada orang yang bisa menghalangimu antaramu dengan taubat. Intalik ila ardi kada wa kada. Jadi ahli ilmu tadi kemudian melanjutkan, pergilah engkau ke negeri sana. Jadi ditunjuknya sebuah kampung, pergilah ke sana. Fa inna biha unasan, sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang ya'buduna Allah Ta'ala, orang-orang yang beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, beribadahlah engkau bersama orang-orang yang mendekatkan ibadah kepada Allah di negeri tersebut. Wala tarji' ila ardika, jangan engkau kembali lagi ke negerimu, jangan kamu pulang lagi ke kampungmu, ke daerahmu, ke gangmu, ke kelurahanmu atau ke desamu. Fa inna ardu su'in, karena negeri yang tempat engkau tinggal selama itu adalah negeri yang buruk, ya, di mana negeri itu membuat dirimu bisa membunuh sampai 99 orang, bahkan sampai 100 orang. Berarti negeri itu negeri jelek, negeri yang tidak punya aturan hukum, ya, negeri yang penuh dengan kejahatan, kemungkaran. Itu tinggal, ya. Lantas berdasarkan nasihat itu, fantalaka, dia kemudian mulai berangkat ke negeri yang lain, ditinggalkan negerinya yang penuh dengan kebejatan, kepalsuan, kebohongan, kemunafikan. Tinggalkan. Fantalaka, dia berangkat hatta ila nasafat tariq atahul maut. Sesudah di pertengahan jalan, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia meninggal dunia. Berarti belum ada yang bisa dilakukan kecuali mengakui dosanya dan menyatakan taubat dan berangkat meninggalkan negerinya yang jelek, yang buruk, yang kacau itu, menuju ke negeri yang ahli ibadah itu. Tapi di tengah jalan dia meninggal dunia. Apa yang terjadi kepada ini? Fakta saman fihi malaikatul rahmat wa malaikatul azab. Jadi terhadap orang yang baru saja bertaubat dan belum melakukan apa-apa kecuali melangkah ke negeri yang akan di sana dia beribadah, ya, terjadilah pertengkaran fakta saman fihi tentang dirinya ini, malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Jadi dua malaikat apa? Ada malaikat rahmat, ya, yang akan membawanya kepada rahmat dan kasih sayang Allah,
dan ada malaikat azab yang akan membawanya ke tempat di mana di situ dilaksanakan azab Allah. Faqalat malaikatur rahmah, jadi malaikat rahmat mengatakan jaa taiban muqbilan bi qalbihi ila Allah Ta'ala. Ini orang yang meninggal ini adalah bahagianku, kata malaikat rahmat. Kenapa? Jaa taiban, dia datang ke tempat dia meninggal ini dalam keadaan bertaubat. Muqbilan bi qalbihi ila Allah Ta'ala, dia datang menghadap Allah dengan hatinya yang sudah taubat tadi. Itu perkataan malaikat rahmat. Jadi kalau begitu dia akan saya bawa, kata malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul azab, ya, pada saat itu malaikat azab juga mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattu, dia belum melakukan apapun amalnya. Yang sudah jelas dia sudah membunuh 100 orang. Sesudah itu dia belum melakukan satu pun amal soleh. Dia belum beribadah, dia belum berinfak, dia belum macam-macam. Ya, jadi karena dia belum melakukan apa-apa, ya dia harus saya bawa untuk diazab. Ini hakku, kata malaikat azab tadi. Dalam kondisi bertengkar tadi, malaikat rahmat akan membawa mayat jenazah tadi, sementara malaikat azab juga akan membawa dengan berbagai argumen yang sudah diajukan tadi. Pada saat itu fa'atahu malakun fi surati adamiyyin, maka datanglah malaikat Allah yang baik tapi menyerupai manusia, ya, fi surati adamiyyin, dalam bentuk rupa seperti manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Jadi malaikat rahmat dan malaikat azab ketika melihat ada seseorang datang, lantas dijadikannya lah sebagai penengah, ya, sebagai hakim, ya, hakam. Faqal, ya, ketika masing-masing sudah menyampaikan argumen dan alasannya, malaikat rahmat menyampaikan argumennya bahwa ini dia datang dalam keadaan bertaubat dan dia sedang menuju Allah dengan hatinya yang sudah bertaubat. Sementara malaikat azab mengatakan, wah, dia belum melakukan apa-apapun. Yang sudah dilakukannya membunuh 100 orang. Lantas apa kata hakam tadi? Ya, faqasu wa wajaduhu adna ila al-ardi allati arada. Coba kalian ukur. Disuruhnya malaikat tadi ukur. Dia posisi meninggal ini mana yang lebih dekat? Apakah lebih dekat ke negeri yang akan ditujunya? Di situ ada ahli ibadah dan dia akan beribadah di sana. Atau ke negeri yang sudah ditinggalkan, negeri yang buruk tadi, yang di situ dia membuat berbagai macam kejahatan sampai membunuh 100 orang. Coba ukur. Mana jarak yang lebih dekat? Apakah lebih dekat kepada negeri yang akan didatanginya untuk dia beribadah di sana, atau masih lebih dekat kepada negeri yang sudah ditinggalkan? Di situ adalah negeri buruk, di situ tidak ada aturan hukum, ya, kesewenangan yang ada di situ. Maka sesudah dihitung atau diukur, fawajaduhu adna ilal ardi allati arada, maka ternyata jaraknya itu sudah lebih dekat kepada negeri yang sedang ditujunya untuk melaksanakan berbagai ibadah di sana. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hakam tadi menyatakan kalau begitu ini adalah haknya malaikat rahmat. Faqabadatu malaikatur rahmat. Maka kemudian dia jenazah orang yang meninggal tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para, ya,
ulama hadis dalam hal ini Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang kita dapatkan dari hadis? Ya, dan kita melihat ya, kisah seorang yang melakukan berbagai macam kejahatan, pelanggaran, lantas dia bertaubat dan belum sempat mengamalkan apapun. Ya, ternyata dalam riwayat disampaikan Rasulullah SAW tadi, dia termasuk orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, pelajaran yang kita dapat atau kita petik dari hadis ini, pertama, Allah itu maha luas keampunannya. Allah itu maha Rahman dan Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini memiliki keampunan yang sangat luas, dan ini kita bisa lihat dalam hadis-hadis Rasul yang lain. Di antaranya dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibna Adam law balagat dhunubaka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya ibna Adam innaka law ataitani bi qura al-ard khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Bapak dan Ibu, di hadis riwayat At-Tirmizi, ya, dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis sahih. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, wahai anak Adam, artinya manusia, sesungguhnya jika engkau berdoa dan mengharap kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa-dosamu. Tanpa aku peduli, wahai anak Adam, seandainya dosa itu membumbung tinggi sampai ke langit. Bayangkan berapa banyak itu dosanya, penuh itu langit itu berapa jauh ya, bulan saja yang paling dekat itu dari benda langit itu sekitar 300.000 kilometer ya. Apalagi matahari yang masih juga di langit sama hidupnya itu sekitar ya, jutaan kilometer. Kalau 1 kilometer saja tingginya penuh itu bumi ini, itu berapa banyak dosa. Jadi dikatakan oleh Allah, walaupun dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, aku akan ampuni kau. Ya. Jadi dikatakan oleh Allah, ya benar ada, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya benar ada law balagat dhunubuka ananas sama. Jadi walau jika engkau datang kepadaku meminta ampun dan mengharapkan dariku keampunan, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau. Ala makana fika, dalam kondisi apapun engkau. Jadi sejelek, sebejat apapun engkau, ala makana fika wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Ya benar ada kalau balagat, bahkan kalau sampai zunubuka ada di sana. Ya.
dikumpulkan, ditumpukkan dosa sampai ke langit sana. Summa astaghfartani, engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni. Wala ubali ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Bahkan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau datang kepadaku dan engkau membawa dosa-dosa sepenuh bumi, berapa luasnya bumi? Ya, dari ujung timur ke ujung barat, utara ke selatan, penuh dengan dosa-dosa. Ya, la tusyriku, ya, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, lantas engkau datang menemuiku dan engkau tidak melakukan syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Jadi Bapak dan Ibu, ini merupakan harapan yang diberikan kepada setiap orang yang mau bertaubat. Tapi harus segera, jangan terlambat. Apa maknanya jangan terlambat? Sudah dalam kondisi ya genting sakaratul maut baru kita bertaubat, di situ tidak ada taubat. Jadi Fir'aun itu Bapak dan Ibu, ya ketika sudah ditenggelamkan ke Laut Merah, dilihat tidak ada lagi pasukan yang bisa menyelamatkannya, dia sudah ya dekat kematian, baru dia mengatakan, ini itu betul wahai Tuhan, aku bertaubat sekarang. Tidak bisa lagi. Jadi jangan terlambat, ya, jangan terlambat. Ini yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua, Allah akan mengampuni setiap dosa. Jadi kalau tadi menggambarkan bagaimana luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala, tergambar dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi. Nah, yang kedua, melalui hadis kisah di atas, Allah akan mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar selama mau bertaubat. Nah, jadi tidak hanya dosa kecil saja, dosa besar sekalipun itu pembunuhan termasuk dosa besar. Menghilangkan nyawa orang itu termasuk dosa besar. Sepanjang kita mau bertaubat, Allah akan mengampuni dosa kita. Ini langsung firman Allah, ya. Tadi hadis qudsi, yang kedua ini firman Allah kita bisa temukan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar 53 mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jadi aturan-aturan itu sudah dikangkang, larang-larang dilanggarnya. Ya, undang-undang peraturan itu diterobos. Tapi kalau dia bertaubat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu bisa mengampuni dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim, karena memang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Nah, jadi orang yang membunuh 100 orang tadi, walaupun dosanya luar biasa, tapi Allah kalau dia datang bertaubat, Allah akan mengampuni dosa. Jadi artinya Bapak dan Ibu, ketika malaikat rahmat dan malaikat azab tadi bertengkar, meskipun belum dia melakukan apa-apa,
tapi dengan taubat itu Allah akan menghapus dosa. Allah akan menghapus dosa. Dan kemudian sesudah itu ketika dia melangkah untuk pergi ke tempat ibadah, maka setiap langkah-langkahnya itu akan menggugurkan lagi dosa-dosanya, dan setiap langkah-langkah itu akan menaikkan martabat dan statusnya di hadapan Allah. Jadi ini rahasianya, ya. Walaupun dia belum melakukan sesuatu, tapi dengan taubat itu dosanya dihapuskan, dan langkah-langkahnya menuju tempat ibadah itu sudah dinilai, ya, sebagai sesuatu yang setiap langkah menggugurkan lagi dosanya, dan kemudian setiap langkah menaikkan dosanya. Bapak dan Ibu, ini yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, dari ayat tadi Az-Zumar 53, kita tidak boleh membuat seseorang putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau tadi dari pihak yang berdosa, nah yang ketiga ini dari pihak sebagai seorang alim, ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang sudah mengetahui, kita tidak boleh membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Nah, tadi ada dua orang yang ditanyanya. Yang pertama ahli ibadah. Dia tanya, aku sudah membunuh 99 orang, maka apakah masih ada hak saya bertaubat? Apa jawabannya? Tidak. Itu membuat orang putus asa bertaubat. Tetapi yang kedua, alim tadi mengatakan, apakah masih ada kesempatan aku bertaubat karena aku sudah membunuh 100 orang? Dia menjawab, na'am, masih ada. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubat. Tidak ada yang menghalangi orang yang melakukan dosa dengan taubat. Nah, jadi artinya bagi kita yang sudah mengetahui, ada orang bertanya kepada kita, mengakui kesalahannya dan ingin bertaubat, jangan langsung kita katakan, kejahatan sudah beres, tak ada lagi bertaubat. Itu tidak boleh. Ya, jadi janganlah membuat orang putus asa dari rahmat Allah, karena Allah sendiri mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Kemudian yang keempat, dari kisah tersebut diterimanya taubat seorang pembunuh. Ya. Ini adalah mazhab para ulama, ya, artinya bahkan jumhur ulama, bahkan ijma, bahwa seorang yang membunuh dengan sengaja itu, kalau dia bertaubat diterima taubatnya. Hanya saja, hanya saja ada proses hukuman yang harus dilaluinya. Ya, itu tidak boleh dikesampingkan. Ya, karena Allah mengatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hukuman harus diproses. Ya. Nah, hanya saja ya kita orang per orang, kelompok per kelompok tidak bisa melakukan hukum qisas kecuali negara. Nah, jadi harus berproses. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau sudah bertaubat kesalahan-kesalahan itu tidak ada dikenai hukuman. Kalau sudah ada aturan hukuman, itu harus diproses. Kalau mencuri dia, terbukti dia mencuri, itu harus dipotong tangan, harus dihukum. Merampok, ya, korupsi. Jadi pelanggaran-pelanggaran hukum itu tetap diberlakukan, ya, meskipun di hadapan Allah taubatnya diterima. Dan taubat itu juga harus dihukumkan, ya. Nah, dia mau bertaubat tapi dihukum tidak mau, ya, itu juga tidak boleh. Jadi diterimanya taubat seorang pembunuh itu tentu ada proses yang ditentukan Allah terhadap hukuman. Pezina, dia melakukan, ya, mengakui dia dapat Rasulullah. Akhirnya kalau memang dia sudah bosan pernah berkeluarga, dia dirajam. Tapi taubat, jadi taubat itu
tidak menghilangkan hukuman dunia. Dan korupsi dia, bertaubat dia, itu harus ada proses hukum. Ya, jadi hukuman itu ya harus tetap ditegakkan. Ya. Jadi jangan bertaubat di garapnya uang rakyat, uang negara, atas taubatnya selesai tidak. Jadi oleh karena itu seorang yang membunuh, kalau memang terbukti dia membunuh, dia bertaubat, hukuman harus ditegakkan. Kemudian berikutnya, orang yang bertaubat hendaknya berpisah dari lingkungan yang jelek. Jadi kalau memang lingkungan kita tidak kondusif, ya, tidak mungkin kita, karena bagaimanapun kita sebagai orang yang beriman, kalau ada kejahatan di hadapan kita, itu kita harus ubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, orang yang melihat kemungkaran, kejahatan, ya, kezaliman, maka dia harus ubah dengan kekuasaan yang dimiliki. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak punya kekuasaan, dengan lidah dia tegur, dia ingatkan, dia larang. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, artinya kalau dia ucapkan, dia larang, mungkin kecelakaan ya yang lebih berat terjadi padanya, fa biqalbihi. Dia larang dan cegah itu dengan hatinya. Apa makna dengan hati? Dia benci perbuatan. Jadi kalau sudah sendiri rumahnya kejahatan semua dia benci. Apa makna dia benci? Tinggalkan tempat. Jangan kita benci, kita lihat tidak. Kita benci, kita dekati tidak. Karena apa? Maknanya kalau terjadi hukuman Allah, karena setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dan hukum Allah, Allah akan hukum di dunia ini. Itu jadi Allah. Ya, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surat As-Sajdah. Itu terhadap orang fasik. Orang fasik itu orang yang melanggar hukum. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Orang fasik itu nanti tempatnya di neraka. Tapi di dunia, wala nuziqannahum minal azabil adna, kami akan merasakan kepada mereka di dunia ini azab yang rendah, yang ringan, yang dekat. Dunal azab akbar, selain azab yang lebih besar di akhirat. La'allahum yarji'un, kalau dia selamat dari azab Allah yang dekat di dunia ini, ya, dia punya peluang untuk rujuk kembali kepada jalan Allah. Tapi sering sekali Bapak dan Ibu, kalau Allah turunkan azab di dunia ini, banyak yang tidak selamat. Ingat kisah umat Nabi Nuh, ditenggelamkan Allah sendiri. Tak selamat. Jadi kalau sudah dapat hukuman di dunia, tak selamat, tak sempat rujuk kembali, dia tinggal menunggu azab yang lebih besar. Kaum Samud, Fir'aun, Qarun dengan hartanya, Fir'aun dengan tentara, itu dilenyapkan Allah. Jadi kalau datang hukuman Allah, itu tidak pilih orang, tidak pandang bulu. Dalam ayat yang Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah oleh bencana azab yang Allah turunkan di muka bumi ini, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang lain yang ada di situ akan terkena. Ya, kalau Allah turunkan tsunami, Allah turunkan gempa, ya, dan sebagainya, siapa yang ada di situ? Maka oleh karena itu, fabiqalbihi, kita rubah dengan hati, artinya benci perbuatan itu dengan cara tidak berdebat. Nah, jadi orang yang bertaubat hendaknya berpisah dari lingkungan yang jelek, kecuali dia bisa merubah, ya, dengan kekuasaan. Jadi dia berkuasa, diangkat sebagai kepala daerah, dia gusur itu sumber-sumber judi, dia usul itu tempat pelacuran prostitusi itu. Itu dengan kekuasaan.
Nah, kalau tidak, sebagai rakyat biasa, kita tinggalkan. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, kita harus memperkuat taubat dengan berteman dengan orang-orang saleh. Nah, tadi anjuran, kau pergilah ke negeri itu, di situ banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan jadilah berteman orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita bertaubat, kita cari dan seleksi teman-teman kita. Kalau masih ada teman-teman lama yang mengajak kita kepada kejahatan, kemungkaran, kezaliman, kita tinggalkan. Cari teman-teman yang saleh, yang membawa kita kepada hal-hal yang baik. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, masalul jalisi salih wal jalisi su' kama salih sahibil misk wa kiril haddad la ya'danuka bi sahibil misk imma tashtari atau tajidu bihahu wa kirul haddad yuhiku badanaka aw salbaka aw tajidu minhu rihan khabisatan. Jadi kata Rasulullah SAW, seorang yang duduk dan berteman dengan orang saleh itu tidak akan sama dengan orang yang berteman dengan orang yang berperilaku jahat. Seperti orang yang berteman dengan pemilik minyak wangi, dengan orang yang berteman dengan pandai besi. Ya, kalau kita berkawan dengan orang-orang distribusi atau distributor minyak wangi, minimal dikasihnya kita. Kalau tak dikasihnya minimal aroma wangi yang menyengat. Tapi kalau dengan pandai besi, ya itu kalau tidak kena percikan api yang bisa membakar dan menggosokkan pakaian kita, yang minimal bau yang tidak enak itu akan lengket di tubuh kita. Ya, demikian hadis riwayat Bukhari yang berasal dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan kemudian yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, ya, itu beda orang yang ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau ahli ibadah, jangkauan pandangannya itu singkat, ya, dan terbatas. Jadi kalau ada orang yang melakukan salah, sudah, engkau tidak akan terima taubat, dosa-mu besar sekali. Tapi ahli ilmu dia memahami bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat, dan orang kalau bertaubat itu tidak ada yang bisa menghalangi. Allah akan menerima taubat. Inilah Bapak dan Ibu yang bisa kita ada. Dan paling terakhir Bapak dan Ibu, orang yang berfatwa tanpa ilmu akan merusak. Seperti Rahim tadi, ya, dia berfatwa, ya, tak ada pintu taubat bagimu, itu merusak orang yang akan berbuat baik, dan kemudian kita merusak dibunuh. Nah, tapi kalau ahli ilmu, dia akan berfatwa dengan yang maslahat pada orang yang meminta fatwa dan juga maslahat bagi diri sendiri. Demikian Bapak dan Ibu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan motivasi dan semangat kepada kita di dalam kita membersihkan diri kita, ya, dalam bulan Sya'ban ini sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan. Mari kita evaluasi diri kita. Ya, sebagai manusia tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Mari kita bertaubat, ya, bersihkan diri kita sebelum ajal itu datang. Ya, kalau sudah ajal datang, kita tinggal menunggu hukuman dan azab dari Allah. Tapi kalau kita bertaubat terlebih dahulu, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Kita akan diantarkan oleh malaikat rahmat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.